Halo, kembali lagi bersama saya Alessandro Mario Fortunugiri Tantopatu dari program studi pendidikan musik semester 3. Di sini saya akan membahas tentang komponen dasar pembelajaran. Pembelajaran sebagai sistem tentunya terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan secara aktif dan saling mempengaruhi. Komponen-komponen itu tentu mempunyai hubungan untuk terhubung atau interdependensi dan terobos atau interpenetrasi. Komponen-komponen itu antara lain tujuan, evaluasi, materi, dan juga proses. Jika kita melihat kembali kurikulum-kurikulum yang ada di Indonesia ini, yang sudah ada sejak dahulu maupun sampai sekarang, pada umumnya keempat komponen dasar ini selalu ada dalam setiap kurikulum itu. Atau dengan kata lain, komponen tersebutlah yang membentuk kurikulum. Jadi apa saja pengertian dari komponen-komponen dasar itu dan apa saja hal yang harus diperhatikan dalam membentuk empat komponen dasar itu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tujuan. Apa itu tujuan? Tujuan adalah target belajar yang ingin dicapai. Tujuan pembelajaran yang paling terutama tentu adalah membangun manusia, dalam hal ini peserta didik, untuk menjadi manusia sesuai dengan yang dicita-citakan. Secara rinci, tujuan mempunyai 5 macam jenis, yaitu tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional atau lembaga, tujuan kurikulum atau tujuan mata pelajaran atau bidang studi, dan juga tujuan pembelajaran umum atau tujuan pelajaran, dan terakhir ada tujuan pembelajaran khusus atau yang kita biasa kenal dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal. Tujuan-tujuan tersebut tentunya harus bertingkat, berakumulasi, dan juga bersinergi satu sama lain. Selain itu, tujuan tersebut harus mampu terukur dan mampu beradaptasi dalam konteks zaman sekarang. Selain itu, tujuan tersebut juga tentu harus mempunyai efek jangka panjang dengan terus relevan dengan perkembangan pendidikan dan kemajuan teknologi. Yang kedua adalah komponen dasar yang kedua adalah evaluasi. Apa itu evaluasi? Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh peserta didik. Pengukuran tersebut yang selama ini kita bisa kenal dengan tes, ujian, PR, ulangan atau apapun itu. Berdasarkan fungsinya ada 4 jenis evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi formatif. Evaluasi formatif menekankan pada evaluasi terhadap perbaikan proses pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran itu berlangsung dan kita melihat apakah proses itu perlu atau tidak untuk diperbaiki agar pencapaian oleh peserta didik itu dapat lebih maksimal. Yang kedua adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang berfokus pada tingkat keberhasilan belajar peserta didik. Jadi kita melihat keberhasilan peserta didik sampai sejauh mana dan juga apakah mereka sudah memenuhi tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ini bisa berupa hasil dari ujian atau hasil dari tes yang telah didapat oleh peserta didik. Yang ketiga adalah evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang berfokus untuk memahami kesulitan peserta didik dalam belajar. Evaluasi ini lebih bersifat terhadap apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik dalam belajar, baik dari peserta didik itu sendiri ataupun dari guru yang mengajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan berfokus untuk menyesuaikan antara program pembelajaran dengan proses pembelajaran dan proses pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik dapat nyaman dan bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Dalam membuat suatu evaluasi tentu harus objektif, menilai hasil-hasil yang autentik, dan serta evaluasi itu harus tepat, teliti dan juga objektif terhadap hasil belajar peserta didik. Selama ini komponen dasar evaluasi ini banyak disepelekan oleh guru-guru. Mungkin mereka hanya meminta evaluasi di akhir
proses komponen dasar pembelajaran ini. Padahal evaluasi tidak selamanya harus berada di akhir. Dia bisa berada di awal untuk mengevaluasi model pembelajaran yang akan kita gunakan, berada selama proses pembelajaran untuk menilai apakah model itu cocok atau tidak, dan juga bisa juga berada di akhir untuk menilai secara keseluruhan. Baik, yang selanjutnya adalah komponen dasar pembelajaran yang ketiga adalah materi. Apa itu materi? Materi adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Penyampaian substansi ini bertujuan agar pembelajaran yang telah diterapkan sebelumnya dapat tercapai. Tujuan pembelajaran tersebut yang kita sebutkan di awal, tujuan di awal, untuk mencapai tujuan tersebut tentu harus ada sesuatu yang menjadi jalan atau menjadi jembatan agar peserta didik mampu menggapai tujuannya, yaitu dengan materi. Materi yang disampaikan tentu harus memberikan kecakapan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dalam membuat materi ini tentunya guru harus kreatif dan inovatif, sehingga murid tidak malas dan semakin termotivasi untuk belajar dan mempunyai minat tersendiri untuk belajar. Selain itu, guru juga harus profesional agar bisa menjawab segala keresahan atau kebingungan dari peserta didik, sehingga peserta didik tidak merasa kalau guru ini mereka tidak memiliki pegangan. Dan yang terakhir adalah proses. Untuk menjelaskan proses, saya menarik latar belakang bahwa kegiatan belajar mesti dimaknai sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungannya. Apa yang dimaksud dengan lingkungan sini? Lingkungan di sini adalah objek-objek yang memungkinkan individu dalam hal ini peserta didik untuk memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang baru. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus mengatur dan mengorganisir lingkungan sekitar peserta didik agar tujuan untuk peserta didik memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru itu dapat tercapai. Itu tadi keempat komponen dasar pembelajaran. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah komponen dasar pembelajaran adalah bagian dari suatu sistem yang mempunyai peranan penting dalam keseluruhan jalannya suatu proses pembelajaran, baik sebelum atau sesudah proses pembelajaran itu berlangsung. Dengan memperhatikan hal-hal yang sudah dijelaskan di sebelumnya, maka komponen dasar pembelajaran dapat dibuat dengan baik dan hasil pembelajaran peserta didik akan lebih maksimal. Sekian saja dari saya. Terima kasih.